setiap kepala bayi yang lahir hari ini itu menanggung kurang lebih sekitar 32 juta rupiah. Otomatis jadi objek pajak. Kenapa jadi objek pajak? Belum punya NPWP memang. Iya. Tapi mereka beli popoknya, orang tuanya, Udah kena. susu formulanya, itu sudah dikenakan pajak, PPN khususnya. Pejabat itu nggak bayar pajak. Ini gimana ini kan? Ya emang nggak bayar pajak. Karena apa? Karena gaji pejabat, anggota dewan itu yang bayar pajaknya adalah negara. Yang bayar pajaknya adalah APBN. Ya. Cek slip gajinya juga begitu, gitu isinya. Menkyu itu inginnya adalah warung-warung, retail-retail, itu kemudian jadi pajak. Nah, padahal kalau mau memajaki itu underground ekonomi yang sifatnya adalah sektor-sektor yang tidak patuh pajak. Transaksinya di bawah meja. Tapi underground ekonomi yang menyelamatkan ekonomi kita, ini adalah masyarakat yang saling tolong-menolong, usaha-usaha kecil, mikro, super mikro, ultra mikro ya. Ini yang bisa membuat ekonomi bertahan meskipun badai dari luar itu besar. Ada yang berubah dari Bu Sri Mulyani, tapi saya harus bilang bahwa Bu Sri Mulyani era SBY, era Jokowi, dan sekarang di era Pak Prabowo, itu ada yang makin menurun adalah kualitas sebagai teknokratisnya. Saya bisa bilang gitu. Kenapa? Pak Prabowo minta apa diturutin. Fungsi untuk kontrol budgetingnya ini agak lepas di situ. Media-media internasional juga bilang bahwa the only one that we can trust is Sri Mulyani untuk saat ini. Menteri Investasi Pak Roslani lebih powerful dia sekarang daripada Pak Erick Thohir nih. Pak Erick Thohir ada dan tiada komitmen Pak Bahlil untuk serius menindaklanjuti Pak Prabowo. Ini nggak nyambung dengan apa yang Pak Prabowo pikirkan. Iya. Apa yang disodorkan Pak Bahlil, kalau nggak salah 18 proyek ke Danantara, itu sebagian besar yang nilai investasinya besar itu kilang minyak. Gasifikasi batubara, DME namanya. Jadi nggak nyambung. Dari 100 hari Pak Prabowo, Pak Budi Ari ini adalah yang paling layak dilakukan reshuffle.